Selamat datang Pak Wawan. Ya. Apakah siap? Terima kasih Pak. Monggo moderator dimulai, Pak Wawan udah hadir. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman hadirin semua. Terima kasih atas kehadiran semuanya, bahwa alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan sama-sama berdiskusi atau mendengarkan pemaparan, yaitu sosialisasi program pertukaran mahasiswa Merdeka dalam negeri ya, bersama Pokja Kampus Merdeka Kemdikbud, yang nanti kemudian bakal disampaikan oleh Pak Muhammad Setiawan. Beliau adalah Ketua Kelompok Kerja Aktivitas Kampus Merdeka Kemdikbud RI. Kemudian juga bakal disambung nanti oleh Mbak Elvira Tanjung. Beliau merupakan koordinator administrasi dan kerjasama Subpokja Pertukaran Pelajar Merdeka Kemdikbud RI. Sebelum itu mari kita sama-sama buka kegiatan
pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan 4 kebijakan mengenai pendidikan tinggi di awal tahun 2020. 4 kebijakan tersebut terangkum dalam Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kemudian pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudian perguruan tinggi negeri badan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, untuk mendukung program Kampus Merdeka, khususnya pemenuhan hak mahasiswa untuk dapat belajar di luar program studi dan atau perguruan tinggi, di mana bisa menempuh pendidikan. Nah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyelenggarakan yang namanya program pertukaran mahasiswa merdeka tahun 2021. Nah, artikel ini saya juga baca dari kata pengantar yang disampaikan oleh Dirjen Dikti, yaitu Prof. Nizam. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan ulasan atau sosialisasi program pertukaran pelajar dalam negeri yang diselenggarakan oleh Kemdikbud RI. Bagaimana kemudian nanti bakal juga dijelaskan prosedurnya, kemudian syarat-syaratnya apa saja sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pertukaran pelajar dalam negeri tersebut. Mungkin selain dalam negeri juga ada luar negeri ya. Dan kali ini kita akan membahas seputar tentang pertukaran di dalam negeri. Sebelum ke materi, kita akan mendengar sambutan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Mas Rizal Maula. Beliau merupakan koordinator pusat Pemuda Pelajar Merdeka. Pada Mas Rizal, kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Kang Hanif ya selaku moderator. Baik, sebelum saya memberikan prakata, langkah lebih baiknya lebih mencairkan suasana ya, karena kalau berbicara terlebih dahulu itu kayaknya kurang enak. Lebih baik saya tontonkan video dari Mas Menteri ya. Ini video ini sambutan Mas Menteri ketika membuka gerakan pelajar dan Ibu Penggerak Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Mona Ratuliu dan Yogi Sani yang telah bersedia menjadi narasumber untuk kegiatan gelar wicara pada hari ini. Yang saya banggakan Koordinator Sidina Community, Ibu Susi Sukaisi, Koordinator Komunitas Pemuda Pelajar Merdeka Rizal Maula, serta para anggota Komunitas Penggerak Merdeka Belajar. Saya senang sekali karena hari ini bisa ketemu dengan para anggota dan koordinator Komunitas Penggerak Merdeka Belajar. Dan saya dapat merasakan dukungan dan semangat yang luar biasa dari teman-teman yang hadir siang ini. Teman-teman, memperbaiki sistem pendidikan dan SDM melalui pendidikan ini bukan pekerjaan yang mudah. Ada begitu banyak tugas dan PR yang harus kita kerjakan. Kita pun merancang Merdeka Belajar sebagai cara untuk meraih cita-cita tersebut, yang sejauh ini sudah mencapai episode ke-10. 10 episode tersebut mencakup program-program yang berkaitan dengan pendanaan, penerimaan peserta didik baru, sistem assessment, peningkatan kualitas vokasi, dan juga kampus merdeka. Tapi masih banyak lagi yang perlu ditangani, sehingga kami harus bergerak cepat. Saat ini kami menyiapkan Merdeka Belajar 11 dan 12 yang akan segera diluncurkan dalam waktu dekat. Dan sewaktu mendengar bahwa ada inisiatif di kalangan mahasiswa dan ibu-ibu orang tua untuk berkumpul dalam komunitas penggerak Merdeka Belajar, saya pun menjadi jauh lebih semangat dan jauh lebih optimis. Mahasiswa sudah lama dikenal sebagai generasi yang menentukan arah perkembangan bangsa dan negara, sehingga peran kalian sangat besar untuk membantu mewujudkan SDM Indonesia. Kami membuka kesempatan bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk berpartisipasi dalam upaya tersebut. Salah satunya adalah melalui program Kampus Merdeka. Begitu banyak jenis program yang ada untuk mahasiswa sekarang untuk berdampak kepada negara ini dan kepada sistem pendidikan kita. Sementara itu orang tua juga punya peranan yang tidak kalah penting dalam mengembangkan pendidikan Indonesia.
Saya mengucapkan terima kasih pada para orang tua yang telah bekerja keras, membagi waktu, tenaga, dan pikiran selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Saya tahu itu tidak mudah sama sekali, tapi saya salut kepada para orang tua yang berpartisipasi dalam pendidikan anaknya di masa PJJ ini. Dan kini kita mempersiapkan diri untuk pembelajaran tatap muka. Peran orang tua akan semakin besar, khususnya mengedukasi anak-anak tentang pentingnya menaati protokol kesehatan yang berlaku di sekolah. Oleh karena itu, saya mengapresiasi sinergi yang tengah dibangun oleh Pemuda Pelajar Merdeka dan Sidina Community untuk mendukung Merdeka Belajar. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang belum bergabung untuk terlibat dalam Pemuda Pelajar Merdeka, dan ibu-ibu orang tua murid yang belum bergabung untuk menjadi bagian dari Sidina Community. Marilah bergerak serentak. Mari jadikan pendidikan sebagai tanggung jawab kita semua dan kedepankanlah Merdeka Belajar demi Indonesia emas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu sedikit video ya dari Mas Menteri yang kemarin habis bukan launch tapi membuka Muda Pelajar Merdeka maupun yang komunitas ibu-ibu ya. Mohon izin Pak Wawan, Mbak Fira, dan juga moderator dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di pagi hari ini di tengah-tengah kita masih bulan Ramadan ya, dapat 26 ya kalau nggak salah itu. Tinggal menunggu hari saja. Ini masa-masa krusial, biasanya orang-orang pada mudik, liburan, dan Pak Wawan, Mbak Fira masih menyempatkan dihadirin sekalian untuk menyempatkan sharing-sharing lah terkait apa sih program pertukaran mahasiswa dalam negeri gitu ya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Wawan maupun Mbak Fira yang pakarnya ini dari Pokja Kampus Merdeka seperti itu. Nah, salah satunya bagusnya di program pertukaran mahasiswa dalam negeri ini nanti teman-teman sekalian akan bukan hanya ini ya, bukan hanya bertukar kampus saja, tapi nanti akan bertukar budaya juga. Itu yang paling penting gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ini online ataupun offline, nanti mungkinlah bisa dijawab oleh Pak Wawan ataupun Mbak Fira seperti itu. Kemudian banyak benefit-benefit yang didapatkan, salah satunya bantuan UKT, terus lagi teman-teman yang dulunya tidak pernah naik pesawat ya, nanti akan merasakan naik pesawat dengan mengikuti program ini. Kalau saya dulu pertama kali naik pesawat itu ketika lomba debat di Universitas Negeri Padang. Tapi mungkin teman-teman nanti pertama kali naik pesawat yaitu ketika mengikuti pertukaran mahasiswa dalam negeri. Dan juga pertama kali nanti teman-teman tahu gimana orang Batak, gimana orang Bugis, gimana orang Melayu, ataupun gimana orang suku Papua maupun Maluku nanti mungkin akan di program pertukaran mahasiswa dalam negeri ini seperti itu. Maka oleh sebab itu kami mengharapkan dari Komunitas Pemuda Pelajar Merdeka ini untuk teman-teman sekalian ini bisa menjadi penggerak merdeka belajar seperti yang dibilang sama Mas Menteri tadi, yang nantinya dari sosialisasi ini kalian bisa menginformasikan ke yang lainnya gitu agar pada ikut semua kayak gitu. Karena masa-masa ikut pertukaran mahasiswa dalam negeri ini mungkin yang semester akhir ya, mendekati semester akhir itu hanya akan sekali dalam seumur hidup kalian gitu. Saya aja dulu pengen banget kenapa dulu tidak ada program seperti ini gitu. Bahkan Pak Dirjen juga Pak Dirjen Prof Nizam itu juga sempat bilang begitu juga sama kayak kami ini yang mungkin sudah tidak lagi kuliah di strata 1 seperti itu. Nah, oleh sebab itu manfaatkanlah program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang hari ini dari Mas Menteri, dari Kemendikbud ini sangat pro sekali terhadap mahasiswa atau pelajar ini dijadikan sebagai pusat pembelajaran, bukan lagi institusi ya. Kalau dulu institusi yang menjadikan target gitu, institusi harus A, B, C, D, tapi sekarang mahasiswa maupun pelajar yang didorong untuk mengeksplorasikan diri melalui kreativitasnya, melalui inovasinya seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa prakata dari saya, dan terima kasih. Semoga nanti Pak Wawan maupun Mbak Fira berkenan untuk memberikan
sharing-sharingnya lah kepada teman-teman sekalian agar lebih percaya diri terhadap pendidikan Indonesia untuk terwujudnya SDM unggul maupun Indonesia maju. Demikian dari saya akhiri. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Rizal Maula. Beliau adalah Koordinator Pusat Pemuda Pelajar Merdeka. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan pemaparan dari beliau Pak Muhammad Setiawan dan Kak Elvira Tanjung dari Pokja Kampus Merdeka. Nah, hadirin sekalian, sebelumnya saya akan menyapa dulu Pak Muhammad Setiawan. Sudah bergabung, boleh di-unmute Pak. Ya, sudah. Ya, terima kasih. Mbak Elvira sudah bergabung. Alhamdulillah sudah bergabung. Kita akan ke Pak Muhammad Setiawan dulu. Ya. Beliau adalah Ketua Kelompok Kerja Aktivitas Kampus Merdeka Kemdikbud RI. Bapak, saya mengawali dengan pertanyaannya. Sebenarnya beasiswa pertukaran pelajar dalam negeri ini apa sih gitu, dan bagaimana nanti proses perekrutannya, kemudian prosedurnya apa yang harus dijalani, dan kita bakal mendengar nih dari pemaparan dari Bapak gitu. Teman-teman nih banyak Pak, dari ini juga perguruan tinggi di bawah Kemdikbud, ada juga ternyata banyak juga peserta yang di bawah Kemenag gitu, dan bahkan ada yang pelajar Pak, karena mereka antusias kok ada ya program pertukaran mahasiswa dalam negeri gitu. Dan ini yang uniknya tuh yang pelajar ini banyak menanyakan gitu, nanti kalau kita kuliah programnya masih ada gak, dan sebagainya gitu. Monggo Pak, silakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Hanif di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Yang saya hormati di sini Mas Rizal Maula ya, sebagai Ketua Gerakan Pemuda Merdeka ya. Benar tidak tadi? Ya. Ini beliau ini sangat luar biasa nih, aktivis yang progresif dan bisa memobilisasi dan bisa menginspirasi banyak rekan-rekan pemuda. Sama sore juga Mas Hanif sebagai moderator dan Mbak Fira sebagai tim di Pokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka, dan juga khususnya kepada rekan-rekan ini, baik pelajar ataupun mahasiswa yang berkenan hadir dalam kegiatan ngobrol-ngobrol ya, bincang-bincang pada pagi hari ini. Mungkin saya akan sedikit memberikan paparan, nanti kita banyak diskusi tanya jawab, nanti Mbak Elvira yang banyak menjawab ya, mungkinnya terkait teknis, hal-hal terkait mahasiswa Merdeka. Saya akan berikan gambaran juga paparan sedikit tentang hal ini. Saya mohon izin nanti saya hanya bisa sampai jam 10, nanti saya harus bergeser ke rapat di berikutnya untuk persiapan sosialisasi dengan Mas Menteri ya. Pada akhir setelah Lebaran itu direncanakan. Sebelum Lebaran sosialisasi dengan Pak Dirjen. Sebelum Lebaran ini. Jadi saya harus bergeser ke rapat berikutnya di jam 10. Tapi saya akan memberikan paparan sedikit ya, paparan tentang aktivitas Kampus Merdeka dan juga beberapa hal terkait dengan program mahasiswa Merdeka. Saya mohon izin share screen. Sebentar ya. Oke. Ya. Sudah kelihatan ya? Oke. Ini dinamakan Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Ini dinamakan oleh Pokja dan disetujui oleh Pak Dirjen sama Mas Menteri ya. Nama brandmark daripada program mahasiswa ini. Sebelumnya dinamakan Permata Sakti, tetapi pada tahun ini dinamakan Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Jadi mahasiswa merdeka untuk memilih perguruan tinggi
untuk mereka melakukan studi di tempat lain gitu. Tidak hanya dalam satu pulau, tapi juga lintas pulau, itu sangat memungkinkan sekali. Itu menjadi pembeda. Dan ada beberapa pembeda lagi program ini dengan tahun lalu. Ini namanya Permata Sakti. Nah, ini adalah gambaran umumnya. Jadi Mas Menteri ini pada periode ini teman-teman harusnya sangat bersyukur ya memiliki menteri yang sangat progresif dan juga sangat visioner dia melalui program-program yang dicanangkan. Karena baru kali ini ada beberapa aktivitas yang bisa teman-teman lakukan, baik di luar program studi maupun di luar kampus. Nah, untuk di luar kampus, dalam konteks aktivitas Kampus Merdeka yang dinaungi oleh Pokja ini ada beberapa aktivitas nih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sudah mengetahui ada apa namanya mengajar di SD ya, program mengajar di sekolah ya, sudah diluncurkan oleh Mas Menteri dan sudah berjalan saat ini dan sudah banyak yang dikirimkan. Dan juga nanti ada batch kedua, program mengajar sekolah tetapi untuk target di SMP. Itu di batch 2 nantinya dan sedang disiapkan programnya. Kemudian ada juga program pertukaran pelajar pertukaran mahasiswa merdeka ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian ada juga program magang mikrokredensial. Jadi teman-teman ada kesempatan ini nanti mungkin di sesi terpisah ya kita bisa diskusi terkait hal ini. Itu jadi teman-teman diberi kesempatan untuk magang di mitra-mitra industri perusahaan nasional maupun nasional selama 1 semester dan akan dimentoring langsung oleh para mentor yang kompeten di bidangnya yang berasal dari dunia industri atau dunia mitra dari program ini. Dan itu sedang berjalan rekrutmennya untuk perguruan tinggi mitra dan nanti mungkin akan dilakukan pembukaan juga untuk mahasiswa pendaftaran di semester depan ini juga. Dan mulai perkiraan akhir bulan ini atau pertengahan bulan ini sudah mulai ada pembukaan juga. Dan juga ada juga pertukaran pelajar luar negeri yang Mbak Fira in charge juga di sana untuk mengawal programnya. Dan direncanakan bulan ini juga akan ada pembukaannya. Jadi mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan studi di beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Hampir ada 100 perguruan tinggi nanti yang bisa menjadi tujuan pertukaran pelajar. Jadi ini ada banyak pilihan nih Mas, rekan-rekan semua. Jadi ada juga penelitian riset, kegiatan wirausaha, membangun desa, kuliah kerja tematik. Dan ini dilakukan selama 1 semester dan diakui SKS-nya sebanyak 20 SKS. Nah, ini kan belum pernah itu sebagaimana disampaikan tadi, ini kami di bangsa kami itu kami belum pernah tuh mendapatkan program semacam ini dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah. Nah, makanya ini beruntung sekali teman-teman ini mendapatkan kesempatan ini dan bisa dimaksimalkan. Dipilih aja nanti di antara program-program ini yang rekan-rekan kira-kira tertarik, yang dibuka, bisa join di program tersebut. Jika tertarik untuk magang, bisa masuk sana. Jika ingin program mahasiswa di dalam negeri, bisa juga gabung dalam program itu. Kemudian juga bisa pengen dapat exposure internasional dan merasa kompeten, sudah memiliki kemampuan bahasa Inggris, mau membangun jejaring luar negeri, dan juga ingin mempelajari mata kuliah yang tidak ada di dalam negeri, itu bisa ikut juga di International Indonesian Student Mobility Award atau pertukaran mahasiswa luar negeri. Dan juga nanti ke depan juga akan ada program bangun desa, kuliah kerja tematik, kegiatan kewirausahaan, dan lain-lain yang akan menyusul, akan masuk dalam kegiatan aktivitas kampus mereka. Nah, ini adalah program-program yang diinisiasi oleh Kemdikbud dan merupakan flagship dari Mas Menteri dan sangat didukung oleh Pak Presiden karena akan memberikan impact luar biasa nantinya. Jadi teman-teman diharapkan lulus nanti tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetap memiliki kompetensi di luar akademik. Nah, itu ada tujuan dari ini. Nah, ini sedikit gambaran tujuan dari pertukaran mahasiswa merdeka itu. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, pertukaran mahasiswa merdeka ini ada pertukaran mahasiswa baik interpulau maupun antar pulau selama 1 semester untuk memberikan pengalaman baik akademik maupun kebinekaan Nusantara dengan sistem hari kredit
antar perguruan tinggi setara dengan 20 SKS. Jadi di sini teman-teman diharapkan juga berkembang ini kemampuannya. Tidak hanya kemampuan tapi kemampuan soft skill seperti itu, dan juga kemampuan kepemimpinan dan juga kemampuan untuk interpersonal, sosialisasi agar mampu berbaur dengan beragam mahasiswa dengan latar belakang yang berbeda, sehingga diharapkan teman-teman memiliki perspektif berbeda. Apabila selama ini hanya ada wilayahnya masing-masing, kuliah SD, SMP, SMA hanya di perguruan tinggi di wilayah Sumatera saja, tapi di sini ada kesempatan nih teman-teman bisa ke perguruan tinggi di pulau lain, gitu, di Jawa maupun Kalimantan, bahkan di Papua bisa juga mendapat kesempatan itu. Jadi bisa meningkatkan jejaring juga, meningkatkan soft skill, dan juga bisa merasakan bagaimana studi di perguruan tinggi yang berbeda dengan perguruan tinggi asal teman-teman semua. Nah, ini juga ada diakui juga secara SKS ya, ada sistem kredit untuk memperkuat dan proses kompetensi, dan diakui SKS-nya 20 SKS nantinya. Kemudian selain itu juga memberikan pengalaman kebinekaan melalui berbagai kegiatan modul Nusantara. Ini yang menjadi pembeda juga dengan Permata Sakti sebelumnya. Di sini ada modul Nusantara, ada beberapa aktivitas-aktivitas yang akan memperkaya rekan-rekan akan kebinekaan negara ini. Jadi diharapkan dengan ikut program ini teman-teman akan memiliki perspektif luas tentang Indonesia, tentang kebinekaan, dan akan paham bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam budaya yang berbeda-beda, agama berbeda, suku berbeda-beda, sehingga rekan-rekan memiliki pemahaman kebinekaan gitu, dan bisa bersama-sama menjaga kesatuan negara Republik Indonesia ini. Seperti itu. Kemudian next saya akan, ini muatan utamanya ada berapa? Muatan utama dalam program Merdeka ini kegiatan akademik, seperti tadi, juga ada kegiatan modul Nusantara, yaitu ada beberapa hal di sini nanti saya jelaskan di belakang. Ada kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial. Nah, ini ketentuan persyaratan nanti akan dijelaskan secara teknis dalam diskusi mungkin tanya jawab ya. Mahasiswa yang bisa mengikuti program ini yaitu mahasiswa aktif dan terdaftar di PDDikti pada semester 3 sampai dengan semester 8. Mahasiswa di sini hanya memiliki satu kali kesempatan juga untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa mereka ini. Selain itu memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75, kemudian memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penanaman wawasan, integritas, kreatif, dan inovatif. Kemudian tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non-akademik pada perguruan tinggi pengirim, kemudian bersedia mentaati seluruh ketentuan tertulis pada pedoman operasional baku program pertukaran mahasiswa. Nanti ada pedoman yang harus diikuti juga. Dan ini pembelajaran terdiri ada beberapa hal, ada materi kuliah, panduan, kemudian ada paparan-paparan, tugas-tugas, proyek latihan, instruksi kerja, logbook untuk pelaporan nanti akan melalui pada dikti. Jadi ini sebagai informasi pendaftaran seluruh program aktivitas kampus Merdeka untuk rekan-rekan S1 ini itu melalui website resmi, website kampus Merdeka bisa di-googling, dan setelah membuat account di situ nanti teman-teman akan bisa memilih program-program yang rekan-rekan tertarik untuk ikuti. Yang salah satunya itu pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Dan juga nanti ada UTS dan assessment. Nah, ini pertama ini bisa dilakukan secara luring, dan juga nanti ada blended juga dari mata kuliah yang sudah diambil di luar perguruan tinggi tujuan itu bisa diambil juga dan bisa dilakukan melalui Zoom ya nantinya. Nah, ini modul Nusantara. Jadi yang saya sampaikan tadi ini menjadi pembeda dengan beberapa kegiatan Permata Sakti sebelumnya. Jadi ada beberapa kegiatan yang rekan-rekan nanti bisa ikuti. Misalnya kebinekaan, jadi mahasiswa mengikuti kegiatan promosi kebinekaan, diadakan beberapa penerima seperti kunjungan ke museum, kunjungan rumah ibadah, tur wisata. Kemudian ada juga kegiatan inspiratif, mahasiswa mengikuti talk show dengan figur inspiratif dari daerahnya. Bisa juga pimpinan-pimpinan daerah, bisa budayawan, atlet prestasi, pengusaha, dan figur-figur tokoh-tokoh masyarakat yang mungkin ada di daerah tempat perguruan tinggi tujuan mahasiswa melakukan pertukaran mahasiswa mereka tersebut. Kemudian ada refleksi. Di sini refleksi ini melatih teman-teman untuk bisa menarasikan pengalamannya juga, kemudian juga bisa sharing dengan rekan-rekan yang ada di sana, renungan dan lain-lain, untuk bisa
berbagi pengalaman kebinekaan untuk juga menghargai keberagaman yang rekan-rekan nanti akan dapati ketika studi dalam pertukaran mahasiswa merdeka ini. Kemudian juga ada kontribusi sosial juga, ada beberapa kegiatan kontribusi sosial yang bisa rekan-rekan ikuti nantinya ketika mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka ini, seperti bakti sosial, pentas budaya, rumah sakit, mengajar sekolah, dan kunjungan panti, serta beberapa hal lainnya. Nah, ini beberapa pelaksanaan yang timeline yang sudah disusun oleh ini, dan ini sudah bulan ini sudah bisa rekan-rekan mendaftar ya seharusnya ya melalui platform Kampus Merdeka. Nah, ini peluncuran sudah dilakukan beberapa waktu lalu oleh Mas Menteri Pengembangan Mahasiswa Merdeka, dan sangat-sangat didukung juga oleh Pak Presiden seluruh program flagship dari Kampus Merdeka ini. Beliau sangat visioner dan sangat luar biasa, sangat progresif, dan ingin teman-teman semua bisa mengikuti jejak beliau juga, bisa sukses dalam bidang karir dan sesuai dengan passion-nya, bahkan mungkin juga di antara rekan-rekan yang mengikuti program ini nantinya bisa juga mencapai ke posisi tertinggi di kementerian ataupun lembaga nantinya, dengan adanya kemampuan-kemampuan non-akademik yang akan dapati dengan mengikuti seluruh program-program aktivitas Kampus Merdeka ini. Saya kira itu saja, ini lebih banyak untuk perguruan tinggi ya. Sorry, saya udah stop screen-nya, sorry. Ya, saya coba akan tayangkan juga video nih yang sudah ditayangkan beberapa waktu lalu ketika peluncuran Pertukaran Mahasiswa Merdeka, dan juga pesan-pesan dari Mas Menteri terkait juga dengan program ini. Sebentar ya. Dan mengingat kembali bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tangguh dalam keberagaman, bangsa yang bahagia. Ya, demikian video yang sangat inspiratif pesan dari Mas Menteri ya. Selanjutnya saya kembali ke moderator, mungkin Mbak Fira nanti ada pertanyaan yang ditambahkan, dikuatkan. Jadi sebagai informasi ini Mas Rijal ini sebenarnya double standar juga nih. Mas Rijal sebagai selain koordinator, beliau juga membantu kami sebagai relawan ya di Pokja Kampus Merdeka. Nah, sangat luar biasa ini. Jadi kami juga sangat senang karena didukung oleh aktivis-aktivis ya yang peduli akan pemuda Indonesia, dan ini saya yakin ini rekan-rekan semua ini akan menjadi pemimpin masa depan Indonesia, apalagi ditambah jika sudah mengikuti program ini untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak. Kita akan lihat nanti diskusi. Terima kasih. Silakan Mas Hanif. Terima kasih Pak Setiawan.
Itu tadi Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa bahwa banyak sekali gitu hal-hal yang baru yang diluncurkan oleh Mas Menteri gitu. Kita juga tahu ya di podcast beliau terbaru yang wawancara sama Presiden itu pas kemarin hari pendidikan nasional gitu, inovasi beliau, kemudian peluncuran program-program baru itu juga disampaikan di sana gitu ya. Teman-teman boleh melihatnya itu di podcastnya beliau dengan Pak Presiden. Nah, tadi juga disampaikan bahwa kegiatan ini selain juga kitanya pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa, juga kita mengeksplor budaya sekitar gitu, sehingga kita bisa merasakan yang di Pulau Jawa bisa merasakan budaya yang di seberang sana gitu ya, di Kalimantan, di pulau-pulau lainnya. Selanjutnya kita dengarkan pemaparan dari Bu Elvira Tanjung. Beliau adalah Koordinator Administrasi dan Kerjasama Subpokja Pertukaran Pelajar Merdeka Kemdikbud RI. Kepada Bu Elvira, silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mas Hanif selaku moderator. Yang saya hormati Mas Wawan dan juga Mas Rizal serta teman-teman semua di sini ya. Terkait dengan paparan, saya tidak akan memaparkan panjang lebar karena tadi sudah dijelaskan sama Mas Wawan ya. Dan menurut saya inti dari pertemuan ini adalah tanya jawab nih, diskusi dengan teman-teman sekalian. Nah, cuman yang ingin saya tekankan lagi di sini, ya mari sama-sama kita sukseskan program ini karena ini memang program yang benar-benar sangat bagus gitu. Kalau menurut saya ini memang seperti yang disampaikan sebelumnya, program ini tuh memang program yang sangat langka karena memang baru saat ini ada dan bakal banyak bakal banyak cerita, bakal banyak pengalaman yang bisa diambil sama teman-teman semuanya di sini gitu loh. Jadi kalau dari saya kita langsung diskusi aja kali, Mas Hanif. Baik, izin saya memandu untuk diskusi ya, Bu. Kepada teman-teman sekalian, kita akan mulai diskusi. Saya buka dulu untuk sesi pertama, itu 3 orang penanya. Mungkin teman-teman juga ini Bu, kepo gitu ya. Kepo bertanya-tanya gitu, ini kuotanya buat siapa, terus kuotanya berapa sih gitu, kapan perekrutannya dan sebagainya. Silahkan kepada teman-teman. Oh, ini ada yang raise hand, Muhammad Afnani Alfian. Silahkan Kak Alfian. 3 penanya pertama, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Hanif Hidayatullah sebagai moderator. Mohon izin bertanya Pak Muhammad Setiawan dan Ibu Vira. Mohon izin juga pada Mas Rizal yang sudah menyediakan forum pada pagi hari kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afnani Alifian dari Universitas Islam Malang. Jujur, saya kemarin mengikuti program kampus mengajar perintis, kebetulan, alhamdulillah, dan kemudian selanjutnya saya juga mengikuti sosialisasi pertukaran pelajar yang ke luar negeri itu, dan saat ini yang mengikuti pertukaran pelajar ke kampus yang di dalam negeri. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, kemarin saya sempat diskusi juga dengan dosen. Beliau mengatakan bahwasanya untuk mengikuti program ini itu harus ada proposal yang diajukan oleh jurusan, kemudian kepada dikti, sehingga nanti kalau di ACC ataupun proposal itu lolos, kita baru bisa melaksanakan program pertukaran itu. Dalam artian, prosedur yang dilakukan itu terlebih dahulu melewati universitas, tidak bisa melalui individu ataupun mahasiswa itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi mungkin juga belum dijelaskan secara lebih rinci, universitas-universitas mana saja yang dapat melaksanakan pertukaran pelajar ini. Misalnya ada ketentuan universitas yang ada di Jawa itu hanya boleh melakukan pertukaran pelajar dengan universitas yang ada di Kalimantan atau seperti apa begitu. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan.
sekali lagi terima kasih sudah menghadirkan forum ini, dan saya sangat berharap juga bisa mengikuti pertukaran belajar ini meskipun saat ini sudah semester 7 menginjak semester 8, karena saya yakin pengalaman yang didapatkan nanti pada pertukaran pelajar di dalam negeri ini akan sangat berguna untuk nantinya di masa kerja ataupun di dunia nyata begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Alfian. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Atau kita satu-satu dulu Bu ya? Itu tadi pertanyaannya Bu, dari kampus Mahasiswa dan prosedur tadi yang Alfian sampaikan. Oke, langsung dijawab aja kali ya. Gini Mas Afnani, tadi kan katanya harus pakai proposal dulu gitu ya, harus mendapat persetujuan dari universitas. Nah, ini mungkin agak-agak ketuker nih programnya sama program yang sebelumnya, yang Permata Sakti. Nah, kalau yang Permata Sakti seperti itu, tapi ini kan program baru yang baru diluncurkan April kemarin, program pertukaran mahasiswa merdeka, di mana di sini teman-teman itu bisa langsung daftar melalui platform MBKM yang sudah ada. Nah, jadi nggak perlu bikin proposal ataupun harus mendapatkan persetujuan dulu, proposalnya disetujui dulu, tidak seperti itu. Jadi prosedurnya yang sekarang, nanti di pertengahan Mei setelah Lebaran, nah nanti itu akan dibuka pendaftaran untuk mahasiswa. Di situ apa ya, bisa saya bilang ini tuh kayak kita ini deh, kayak kita belanja di online gitu ya, kayak kita belanja online. Jadi nanti teman-teman di sini bisa langsung daftar, memasukkan nama, memasukkan asal universitas, dan juga ada data-data lain yang harus diisi. Nah, cukup demikian, dan nanti teman-teman bisa langsung lihat perguruan tingginya mau di mana, seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan yang kedua ya, apakah mahasiswa yang ada di Pulau Jawa hanya bisa misalnya bertukar dengan mahasiswa yang ada dengan perguruan tinggi di Kalimantan. Nah, ini kita memang merancang sebuah sistem di sini. Jadi ada sistem baru yang kita bikin, di mana sistem nanti yang akan membuat keputusannya, yang membuat decision maker-nya itu kita buat dari sistem, di mana nanti sudah ada irisan-irisan atau variabel-variabel yang kita tentukan. Agar apa? Agar tujuan dari modul Nusantara, kebinekaan, inspirasi, dan lain-lainnya itu bisa tercapai gitu. Jadi cara kerjanya ini gimana, nanti teman-teman masukin asal universitas misalnya dari Malang, misalnya seperti itu. Setelah itu suku. Nah, kalau sukunya adalah suku Batak, misalnya dari Sumatera, tapi belajarnya di Malang, itu tidak akan ditukarkan atau tidak akan diperjalankan ke Sumatera. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat bahwasannya, oh mahasiswa ini sukunya udah suku Batak nih, tapi dia kuliahnya di Malang. Kalau gitu kita lempar ke Sulawesi, misalnya di Unhas, atau misalnya ke Papua, seperti itu. Jadi pada saat kita sudah mendaftar, pada saat kita sudah memasukkan data-data itu tadi, nanti keluar keluar beberapa universitas-universitas yang mungkin teman-teman kunjungi, seperti itu. Nah, sudah ada universitasnya, nanti dipilih sesuai dengan jurusannya, pilih juga nanti mata kuliahnya mau seperti apa. Baru setelah itu nanti itu akan teman-teman diskusikan dengan program studi di perguruan tinggi asal. Nah, jadi nanti setelah itu baru bisa dapat persetujuannya dari sana. Persetujuan yang dilihat itu adalah persetujuan atas mata kuliah yang teman-teman ambil di perguruan tinggi tujuan. Seperti itu. Saya kembalikan lagi nih ke Mas Hanif. Mas Alfian, cukup jelas pemaparannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kita ke ini siapa nih? Sudarso dulu, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarso dari Universitas Geraha Nusantara Padang Sidikuan. Yang saya tanyakan ke Mbak Fira gini, saya saat ini mengikuti program mahasiswa, program kampus mengajar. Nah, saat ini memasuki bulan kedua. Yang saya tanyakan, apakah mahasiswa program kampus mengajar bisa mengikuti program pertukaran pelajar yang akan dibuka ini?
Kebetulan saya masih di semester 6. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung dijawab ya, Mas Hanif ya. Nah, untuk ini itu tidak bisa diikuti dalam waktu yang bersamaan. Nah, jadi kalau misalnya mau mengikuti sekarang sedang ikut kampus mengajar nih, untuk ikut program yang lain seperti micro credential atau pertukaran luar negeri atau pertukaran mahasiswa merdeka harus diikuti di semester berikutnya. Jadi tidak dalam satu semester yang sama seperti itu. Karena kan kita juga satu program itu kan ekivalennya itu dengan 20 SKS. Tidak mungkin kita dalam satu semester itu kita bisa mengikuti beberapa program gitu. Jadi itu bisa diikuti di semester berikutnya. Demikian. Mungkin dari Mas Wawan ada yang mau ditambahi barangkali? Silakan Pak Wawan. Iya, sama dengan apa yang disampaikan Mbak Elvira, benar bahwa kalau sudah mengikuti kampus mengajar tidak bisa secara bersamaan ya mengikuti program yang lainnya, flagship yang lainnya. Jadi kan ada batasannya itu, untuk itu bisa mengikuti selama 2 kali ya, 40 semester ya totalnya selama. Jadi ada 2 aktivitas yang bisa rekan-rekan ikuti. Itu maksimum dan diakui 40 SKS ya. Tapi setelah itu tidak bisa diikuti. Jadi hanya ada sekitar 2 aktivitas program yang nanti rekan-rekan bisa pilih nanti bisa ikuti dalam program aktivitas kampus Merdeka. Seperti itu mungkin tambahan dari saya. Nah, satu hal lagi nih sebelum saya pindah ke meeting berikutnya, saya lupa menyampaikan bahwa saat ini seluruh program aktivitas kampus Merdeka itu hanya bisa diikuti oleh perguruan tinggi yang ada di bawah Dijen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena kementerian lain kan punya programnya sendiri itu, setahu saya Kementerian Agama juga sudah punya inisiasi program sendiri yang bisa diikuti. Jadi saat ini masih terbatas program-program yang ada di Dijen Dikti, Kemendikbud ini hanya bisa diikuti oleh perguruan tinggi yang ada di bawah koordinasi perguruan tinggi di bawah Dijen Dikti, Kemendikbud. Tapi untuk perguruan tinggi yang ada di bawah Kemenak atau kementerian lain itu belum bisa bergabung dalam kegiatan program yang diinisiasi ini. Namun setahu saya Kementerian Agama itu ada program-program yang bisa rekan-rekan ikuti. Jadi tidak perlu kecil hati, tapi rekan ikuti di program yang ada di naungan Kementerian Agama. Seperti itu. Saya mendengar Kementerian Agama sudah menyatakan atau sudah meluncurkan ya inisiasi program seperti ya aktivitas kampus Merdeka ini, dan mungkin dalam beberapa waktu dekat mungkin diluncurkan oleh mereka. Informasi seperti itu. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator jika ada pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya banyak sekali ini di kolom chat ya. Tapi sebelum itu yang raise dulu dari Kak Mardolon. Ada Kak Mardolon? Baik, terima kasih kepada panitia yang sudah mempersilahkan saya untuk berbicara. Baik, perkenalkan nama saya Mardolon Siringo. Saya dari Universitas Katolik Santo Tomas Medan, Sumatera Utara. Nah, tadi pada penjelasan dari Mbak Fira dikatakan itu pertukaran mahasiswa tahun ini kali ini berbeda dengan tahun lalu. Berbeda dengan sebelumnya. Kita dengarkan tadi. Jadi pertanyaan saya di sini, mungkin saya baru ikut atau baru gabung ke kampus Merdeka ini. Jadi saya meminta kembali kepada Mbak Fira supaya menjelaskan di mana perbedaan daripada program kampus Merdeka yang sebelumnya dan sekarang. Terima kasih. Boleh langsung dijawab. Oke, terima kasih pertanyaannya Bang Mardolon. Horas nih Bang, dari Medan ya. Nah, perbedaannya itu ada di mana? Jadi kalau misalnya program yang sebelumnya itu kan ada Permata Sakti ya, pertukaran mahasiswa tanah air gitu ya, Permata. Nah, program yang sebelumnya itu kerjasama antara universitasnya juga itu sudah ditentukan. Jadi mahasiswa hanya bisa memilih
perguruan tinggi tujuannya itu sesuai dengan yang sudah memiliki kerjasama dengan perguruan tinggi asal. Nah, sementara kalau di sini itu kan kita tuh bebas, teman-teman di sini bebas tuh mau kuliahnya mau pilih perguruan tingginya yang mana, selama itu diputuskan nanti dari sistem gitu ya, walaupun itu nanti diputuskan dari sistem. Tapi kenapa kita harus memutuskan itu dari sistem? Kita tidak bisa hanya menggunakan kerjasama atau kerjasama antar universitas, karena di sini ada modul Nusantara yang kita tawarkan gitu. Di mana di modul Nusantara ini tuh nanti akan ada kegiatan-kegiatan kebinekaan, kegiatan inspirasi, kegiatan refleksi, dan juga kontribusi sosial gitu. Ini yang membedakan program ini dari program yang sebelumnya gitu. Yang mana untuk bisa terwujudnya goal ini dari modul Nusantara ini, yaitu tadi harus kita menggunakan sistem untuk proses pemilihan perguruan tinggi tujuannya. Jadi misalnya seperti ini, misalnya ada mahasiswa dari Jawa misalnya, atau bukan dari Jawa, atau dari Sulawesi misalnya. Ada mahasiswa dari Sulawesi, sukunya suku Jawa misalnya seperti itu, agamanya Islam. Nah, ini akan sesuai dengan berdasarkan dari sistem yang udah kita bangun, mahasiswa tersebut akan dipindahkan atau akan mengikuti program pertukaran mahasiswa ini di mana? Di Medan gitu misalnya ya, di universitas daerah misalnya di Medan bisa juga. Karena apa? Mungkin kan di Medan di daerah kan banyak yang mayoritas beragama Kristen. Nah, seperti itu. Jadi di sini teman-teman di sini harus bisa ikut toleransinya gimana, dapat juga kebinekaannya gitu. Jadi tujuan dari modul Nusantara ini bisa tercapai. Nah, seperti itu Bang, yang bisa ini, maksudnya yang membedakan program ini dengan program yang sebelumnya. Jadi kalau program yang sebelumnya itu terbatas, kita hanya terbatas dengan universitas yang sudah memiliki kerjasama dengan universitas kita. Tapi kalau di sini bisa pilih dari mana aja. Kalau misalnya Bang Mardolon ini tadi dari Universitas Santo Thomas ya, Medan, itu bisa mau sampai ke Papua misalnya, atau mau sampai ke Kalimantan misalnya seperti itu bisa. Jadi kita bebas memilih dan kita tentunya bisa explore lebih banyak lagi, dan juga kegiatan khususnya dari kegiatan modul Nusantara ini bisa tercapai nantinya. Begitu Bang. Terima kasih. Pak Setiawan ada tambahan? Saya kira cukup jelas apa yang disampaikan Mbak Fira. Terkait itu yang menjadi pembeda ya. Terlebih lagi kalau tahun lalu itu ada beberapa program diinisiasi perguruan tinggi ya, dan juga program inisiasi oleh kementerian. Tetapi memang kalau tahun ini lebih terorganize ya, flagshipnya, dan sudah ada dan kami ini di Pokja ini sebenarnya tugas itu untuk membantu Dikti juga untuk mengakselerasi program-program yang diinisiasi oleh Mas Menteri ya. Jadi mengawal, menginisiasi dan mempercepat akselerasinya supaya bisa impact-nya lebih terasa ke rekan-rekan mahasiswa dengan bersinergi dengan teman-teman dari internal Dikti, teman-teman dari staf khusus Menteri maupun dari beberapa stakeholder terkait. Jadi sangat berbeda dan cukup berbeda dan sangat progresif program-program yang diluncurkan pada tahun ini. Dan ini kesempatan Mas buat rekan-rekan semua, khususnya untuk ya disampaikan Mas Rizal tadi bisa merasakan naik pesawat juga, itu menurut saya itu bonus saja itu. Tapi pengalaman-pengalaman yang akan dapatkan itu di perguruan tinggi dari daerah-daerah berbeda itu akan sangat-sangat memperkaya baik pengetahuan maupun skill-skill ya, soft skill lainnya. Dan juga tentunya menambah jejaring nih. Jadi tidak perlu jejaring pertemanan hanya satu pulau saja, tapi dengan ini mengetahui nih bagaimana perbedaan-perbedaan. Dan diharapkan ini dengan teman-teman jangan hanya mengincar perguruan tinggi yang ada di Jawa saja, tapi juga di luar Jawa gitu loh. Dan tentang ini kesempatan ke Jawa, semuanya ke Jawa, numpuk di Jawa saja, itu boleh-boleh saja, tapi mungkin bisa ke Medan juga, ke Aceh gitu kan. Ya merasakan gulai Aceh bagaimana kan, sana kan mie Aceh gimana gitu kan, jadi banyak gitu, dan itu memungkinkan sekali daerah-daerah yang
ini. Dan itu semua akan dibiayai, termasuk transport itu akan dibiayai oleh kementerian, living allowance akan dibiayai oleh kementerian. Saya kira itu tambahan dari saya, Mas Hanif. Saya ini mungkin respon saya terakhir ya. Nah, saya mohon izin harus pamit, Mbak Vira, Mas Hanif, dan Mas Rizal. Saya harus meeting dengan yang lain terkait dengan persiapan sosialisasi juga keseluruhan program Kampus Merdeka dengan Pak Dirjen. Tapi sekali lagi dimaksimalkan ini oleh rekan-rekan semua. Silakan tanya apa saja hal-hal yang terkait dengan program mahasiswa Merdeka ini ke Mbak Vira, karena beliau sangat menguasai itu day by day itu. Sangat menguasai terkait program mahasiswa Merdeka ini. Dan beliau juga selain di program ini ada di program lainnya yang terlibat juga, sama juga Mas Rizal juga sebenarnya terlibat juga. Dia sebenarnya bisa sosialisasi sendiri, dia pengen ngundang-undang saja kan. Supaya bisa disampaikan langsung. Saya kira itu saja dari saya, teman-teman. Kami tunggu partisipasinya dalam seluruh program aktivitas Merdeka dan bisa mensosialisasikan juga ke rekan-rekan lainnya yang tidak hadir di sini bahwa ini ada program yang sangat bagus dan menarik dan bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit. Terima kasih banyak semua rekan-rekan. Assalamualaikum. Ibu Vira, kita izin lanjut. Saya bacakan kolom komentar ya. Sebelum itu Bu, banyak ya sekali yang chat privat ke saya, ya yang di bawah PTK, yang buat PTKin nggak bisa ya, di bawah Kemenak nggak bisa ya. Gitu. Iya nih, mohon maaf banget karena beda departemen ya, beda kementerian, memang sudah ada porsi-porsinya masing-masing gitu. Baik, saya bacakan ini dari Kak Odilia dari Universitas Udayana soal persyaratan Ibu. Pertama, apakah mahasiswa yang tidak memiliki prestasi sekurang-kurangnya di tingkat provinsi tidak dapat mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa tersebut. Yang kedua, untuk pencapaian di tingkat provinsi, apakah diraih saat memasuki dunia perkuliahan atau bisa prestasi sebelum memasuki dunia perkuliahan? Monggo, Bu. Oke, untuk persyaratan memang itu sudah mutlak ya, selain IPK. Nah, selain IPK minimal 2,75. Nah, setelah itu kita tambahkan persyaratan yang lain. Atau, ya, jadi buat teman-teman yang mungkin, biasanya kan teman-teman aktivis nih IPK-nya kadang melipir-melipir dikit ya, dari 2,75 kan ya, kurang-kurang dikit nih. Tapi ternyata berprestasi. Nah, itu tadi. Jadi makanya kita bikin untuk teman-teman yang berprestasi minimalnya tapi di tingkat provinsi itu juga bisa mendaftar walaupun mungkin misalnya IPK-nya tidak sampai di 2,75 seperti itu. Nah, apakah prestasinya itu harus yang pada saat kuliah? Tidak. Jadi bisa selama itu prestasi yang diraih dan ada di tingkat provinsi itu bisa-bisa saja seperti itu. Jadi silahkan mendaftar buat teman-teman semuanya. Iya, tadi jawaban dari Vira untuk Kak Odila dari Universitas Udayana. Selanjutnya nih Bu, dari Kak Zainal Arifin Universitas Jember. Dalam program pertukaran mahasiswa ini, nanti apakah harus sama dengan jurusan aslinya atau bagaimana? Semisal mahasiswa di PBSI dari Universitas A, apakah juga harus sama dengan jurusan Universitas B? Oke, nah ini tadi yang menarik ya. Ini juga salah satu perbedaan dengan program yang sebelumnya. Dan ini karena ada di Kampus Merdeka, namanya juga pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi kita memberikan kebebasan, kemerdekaan buat teman-teman di sini untuk memilih memilih mata kuliah yang boleh di luar prodi gitu. Jadi itu sah-sah saja selama mendapat persetujuan dari perguruan tinggi asal. Nah, jadi di sini dalam program ini memang sudah ada ketentuannya bahwasannya mahasiswa itu boleh mengambil mata kuliah di luar program studinya dan itu harus disetujui, harus diakui gitu nantinya oleh perguruan tinggi asal. Jadi teman-teman jangan takut. Namun demikian karena biasanya nanti itu ada perbedaan kredit ya, biasanya ada perbedaan SKS misalnya kalau taruhlah
misalnya dasar-dasar pemrograman gitu. Kalau di perguruan tinggi asal itu hanya 2 SKS, sementara di perguruan tinggi tujuan itu 3 SKS. Nah, itu yang nanti akan dibicarakan oleh kedua universitas. Nah, tapi selama perguruan tinggi asalnya bisa mengakui itu dan sah-sah saja, itu nggak masalah. Jadi seperti yang saya kasih tahu tadi, program ini tuh pada saat teman-teman sudah daftar, teman-teman bisa lihat universitasnya di mana, mata kuliahnya apa, bisa pilih. Nah, nanti teman-teman tuh memberikan pilihan-pilihannya itu ke dosen pembimbingnya atau ke program studi, ke kaprodinya gitu ya. Dilihat apakah ini bisa disetujui nggak nih yang saya ambil gitu. Jadi ini sebagai salah satu cara agar nanti perguruan tinggi asal itu tidak lari dan mereka akan tetap mengakui itu. Nah, jadi setelah nanti teman-teman dapat persetujuan ditandatangani oleh kaprodi misalnya, nah itu baru bisa mendaftar mata kuliahnya seperti itu. Terutama soal tadi Bu yang nilai itu ya, yang beberapa SKS itu harus dimasukkan ke jurusan asal kan ya dia. Betul. Saya bacakan selanjutnya ini Bu dari pesan Hanif Mutakin dari Universitas Islam Bandung. Izin bertanya, tadi disampaikan bahwa mahasiswa yang menerima beasiswa dari negara seperti UKT tidak akan menerima bantuan UKT-nya. Nah, pertanyaannya, jika yang beasiswa dari pemerintah provinsi misalnya itu, apakah itu bakal tetap menerima bantuan? Gimana? Maaf. Tadi disampaikan bahwa mahasiswa yang menerima beasiswa dari negara seperti KIP ya, tidak akan menerima bantuan UKT-nya gitu. Nah, pertanyaannya, jika mahasiswa yang menerima beasiswa dari Pemprov, apakah tetap akan menerima bantuan UKT atau tidak? Jadi kalau ada mahasiswa dapat beasiswa selain beasiswa dari negara gitu, apakah tetap? Oke, itu nanti akan diberikan rekomendasinya dari universitas asal. Nah, jadi nanti itu yang mendatanya dari universitas asal. Nah, kalau misalnya teman-teman ini mendaftar ke universitasnya dengan ya saya udah dapat ini, nah itu kebijakannya itu dari universitas asal. Karena kita sudah memberikan formulirnya nih di sini. Jadi ada berapa orang nih yang misalnya ada dapat bantuan dari pemerintah misalnya seperti itu, atau ada beberapa orang nih yang dapat beasiswa yang lain seperti itu kita serahkan kepada perguruan tinggi asal. Nanti perguruan tinggi asal yang akan menentukan, dan setelah itu nanti form itu akan diberikan ke kita gitu, akan diupload ke sistem untuk kita. Dari situ baru kita bisa eksekusi ya. Jadi berdasarkan rekomendasi dari perguruan tinggi asal seperti itu. Tadi jawaban dari Mira. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya dari Kak Risma, Universitas Islam Riau. Saya mau bertanya, apakah dalam program pertukaran kampus Merdeka ini memiliki kelebihan dan kekurangan? Jadi kelebihannya itu apa aja sih gitu ya? Nah, saya tadi udah disampaikan banyak sih. Kekurangannya juga ditanya ini. Dan apakah pertukaran kampus Merdeka ini berlaku bagi mahasiswa umum dan mahasiswa semester 2? Maksudnya mahasiswa umum ini apa nih? Iya, belum tahu nih umumnya. Mungkin di luar ini ya, di luar Kemdikbud ya. Tadi di luar Kemdikbud itu automatically memang sudah nggak bisa ya. Nah, untuk persyaratan semester juga tadi sudah disampaikan ya sama Mas Wawan, semester berapa sampai berapa yang bisa mengikuti program ini. Kelebihannya itu banyak. Nah, seperti yang dari tadi sudah disampaikan ya, bahwasannya kita bisa berpindah, kita bisa tetap bisa kuliah di universitas yang kita mau gitu. Misalnya bukan yang kita mau ya, tapi sesuai dengan sistem ya, karena tadi yang mengatur kan sistem ya. Nah, di sini ada pengalaman-pengalaman yang tentunya tidak akan bisa didapat kalau kita hanya berdiam saja nih, kita tidak mengikuti program ini, itu pasti akan beda sekali. Nah, di sisi lain juga teman-teman, kalau misalnya teman-teman memilih misalnya yang dari mana ya, dari tadi yang sebelumnya yang dari Unisba misalnya, yang dari Unisba ingin kuliah pertukarannya itu dengan Unhas misalnya, Universitas Hasanuddin misalnya seperti itu. Nah, teman-teman bisa memilih
10 mata kuliah, bukan 10 mata kuliah, 10 SKS itu wajib diambil di Universitas Hasanuddin. Selain itu, teman-teman juga masih tetap bisa mengambil 4 SKS di universitas asal. Nah, selain itu juga 4 SKS selanjutnya itu bisa diambil di universitas lain secara daring gitu. Jadi walaupun teman-teman itu perguruan tinggi tujuannya itu misalnya ada di Hasanuddin, tetap bisa ambil mata kuliah yang ada misalnya di Universitas Telkom misalnya, atau bisa ambil yang ada di Universitas Maranatha misalnya, atau di Trisakti seperti itu tetap bisa dengan cara daring. Nah, seperti itu. Jadi bisa mengambil 10 mata kuliah itu wajib, 10 mata kuliah wajib diambil di universitas tujuan. Setelah itu dua SKS untuk yang modul Nusantara itu juga di universitas tujuan. Setelah itu bisa mengambil 4 SKS di universitas asal dan 4 SKS selanjutnya di universitas lain di Indonesia. Dan tentunya untuk di universitas asal dan universitas lainnya itu secara daring ya. Jadi yang secara luringnya itu memang hanya yang di universitas tujuan. Seperti itu. Kalau misalnya ditanya kekurangannya apa ya kekurangannya? Saya juga belum tahu nih kekurangannya apa. Karena mostly lebih ke arah keuntungan ya kalau yang saya lihat di sini. Saya belum nemu kekurangannya apa. Gitu kali. Itu tadi. Selanjutnya, wah ini makin banyak nih pertanyaannya, Bu. Saya tutup dulu ya, teman-teman. Saya izin menutup untuk pertanyaannya karena dengan waktu kita juga yang terbatas gitu ya. Apalagi Ibu Fira sekarang sendiri gitu ya. Jadi kalau tadi masih ada Pak Wawan gitu. Jadi kita tutup dulu teman-teman. Cukup banyak nih Bu, kita bacakan lagi. Dan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan yang sudah ditanyakan itu tidak bisa ditanyakan kembali ya. Nah ini dari Universitas Syekh Kuala. Nama saya Pelangi Aurelia Wulandari. Izin bertanya Bu, kita kan mengikuti program ini selama 1 semester. Apakah IPK kita di jurusan yang sebenarnya nanti berkaitan atau akan berpengaruh karena IPK kita di kampus sementara? Artinya mungkin yang dimaksud Kak Olivia itu IPK-nya sebenarnya ngaruh nggak sih Bu? Ini ada kekhawatiran dari teman-teman mahasiswa kayaknya kebanyakan itu deh. Apakah kampus kita? Maksudnya? Karena kan IPK itu kan berdasarkan nilai ya. Betul. Jadi kalau misalnya sekarang dari Unsiah ya, di Unsiah itu misalnya taruhlah pada saat saya mendaftar IPK saya 3 gitu. Nah setelah itu saya mengikuti program ini, begitu kan? Nah pada saat saya mengikuti program ini tentunya kan saya akan mendapatkan feedback, saya akan mendapatkan nilai untuk semester yang saya ikuti di universitas tujuan, misalnya di Uncen misalnya seperti itu. Ya, itu nanti depends on ini kan, tergantung dari nilai teman-teman lah. Baru setelah itu kan langsung dikonversi ke ininya, ke perguruan tinggi asal. Jadi kalau untuk perhitungan IPK kayaknya sama-sama aja. Dan kalau untuk transfer kreditnya itu kan sudah disetujui ya. Jadi pada saat teman-teman sebelum menuju ke perguruan tinggi tujuan itu sudah disetujui, mata kuliah yang diambil itu sudah disetujui oleh perguruan tinggi asal. Dan bila itu sudah disetujui, mau tidak mau itu akan diakui. Jadi nanti pada saat dapat nilai dari universitas tujuan itu langsung dikonversikan dan jadi bisa langsung ditransfer 20 SKS. Jadi sesuai 20 SKS-nya itu dong ininya grade-nya, dan nanti dihitung lagi kan berarti IPK-nya berapa. Jadi saya rasa kalau masalah IPK itu nggak ada ini ya, it depends on your grade seperti itu. Ya biasanya aja Bu ya. Iya. Nggak ada yang beda lah istilahnya. Ganti kita nanti nilainya bakal bagus. Masih dari Syakwala dari Kak Sarif yang namanya ingin bertanya, untuk program pertukaran pelajar ada persyaratan misalnya IPK harus 3,5 ke atas. Tadi udah dijawab ya, IPK itu di atas 2,75 gitu. 2,75 minimal. Jadi kalau Kak Sorik itu di atas 3,5 itu udah pasti bisa banget gitu. Oh, bisa banget. Jangan khawatir. Selanjutnya dari Kak Siti Risa, kenalkan dari
Saya Siti Rizka dari Universitas Nahdlatul Ulama Semanggi Bojonegoro. Saya ingin bertanya, jika nantinya kita sudah mendaftar di program ini untuk yang menghubungi pihak kampus, apakah dari kita sendiri gitu yang menghubungi pihak kampus atau emang dari pihak sana, maksudnya Dikti mungkin ya, sudah memberitahu ke kampus kita masing-masing? Jadi alurnya seperti ini, saya kasih tahu ya. Setelah teman-teman mendaftar, teman-teman sudah di-assign ya. Nanti pada saat teman-teman sudah daftar, nanti kan sudah keluar tuh dari sistemnya, bisa ambilnya kemana. Misalnya teman-teman itu berasal dari Unsyah ya tadi, dari Aceh ya. Nah nanti pada saat mendaftar, sistem akan membaca data dan sistem akan memutuskan mahasiswa yang dari Unsyah ini bisa kuliahnya di mana aja. Itu akan muncul pilihannya. Misalnya pilihan yang pertama itu ada di Pulau Sulawesi, pilihan kedua itu ada di Pulau Kalimantan, misalnya seperti itu. Nah, berdasarkan dua pulau ini, nanti teman-teman itu pilih universitasnya mau di universitas mana. Nah, setelah dapat, nanti pilih juga jurusannya dan pilih mata kuliah yang ditawarkan. Oke, setelah dapat seperti itu nanti teman-teman bisa ini ya, apa namanya, akan ada semacam form gitu yang nanti bisa diisi dan ditandatangani, disetujui oleh kampus asal. Jadi nanti itu dibawa form itu tadi. Form itu sudah berisi mata kuliah. Misalnya teman-teman mau ambil untuk perguruan tinggi tujuannya itu di Unhas, misalnya di Sulawesi. Mengambil di Unhas seperti yang saya bilang tadi ya, jadi hanya mengambil misalnya 12 SKS di Unhas, 10 SKS untuk mata kuliah yang teman-teman pilih di Unhas, 2 SKS itu wajib dari modul Nusantara. Setelah itu teman-teman ambil another 4 SKS itu dari perguruan tinggi asal di Unsyah. Setelah itu ambil 4 SKS lagi, taruhlah misalnya 2 SKS dari ITB, 2 SKS lagi dari Udayana Bali misalnya seperti itu. Nah, itu nanti di print, itu nanti dibawa ke dosen pembimbing nih. Dari dosen pembimbing dilihat, oh sesuai nih, bisa, oke, ACC, di ACC. Nah, nanti itu tinggal dilampirkan meminta persetujuan lagi, rekomendasi dari Kaprodi gitu. Karena harus ada yang memiliki jabatan ya yang harus tanda tangan di situ. Nah, jadi nanti dari Kaprodinya setelah itu disetujui oleh Kaprodi, baru teman-teman upload. Nah, itu nanti diupload ke sistem lagi, balik lagi ke sistem MBKM, dibuka lagi akunnya di MBKM. Setelah itu. Nah, kalau itu sudah disetujui, sudah. Selama porsinya masih ada, itu akan bisa dilihat. Jadi sistemnya itu begini, misalnya 2 SKS yang mau diambil di ITB itu misalnya mata kuliah pengantar teknik industri misalnya seperti itu. Nah itu nanti dilihat karena kapasitasnya itu yang kita buka hanya untuk 40 orang. Nah nanti dilihat apabila itu sudah tertutup artinya kelas itu sudah full. Nah tapi kalau masih ada ininya, masih ada space-nya ya itu bisa. Nah, sekarang gimana kalau misalnya pada saat kita ngintip, kita lihat-lihat itu masih ada ininya nih, masih ada kuotanya. Terus pada saat selang beberapa hari teman-teman lagi konsul sama dosen pembimbing, pas mau balik lagi ternyata udah habis gitu ya. Teman-teman masih punya kesempatan untuk memilih yang lain gitu. Jadi jangan takut. Jadi bakal ada waktu di mana yang nanti akan dialokasikan untuk teman-teman yang awalnya sudah memilih ini tapi ternyata sudah tutup dan harus memilih yang lain seperti itu. Gitu, Mas. Baik, Bu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Universitas Islam Malang. Perkenalkan, saya Diana Damayanti dari Universitas Islam Malang. Apa nih pertanyaannya, Kak Diana? Kita skip ya. Dari ini ke Kak Mesita Ulfa. Izin bertanya Pak Bu, melenceng dari pertanyaan. Melenceng. Apakah untuk persyaratan TOEFL untuk pertukaran pelajar luar tesnya pribadi, untuk tesnya apakah harus standar lembaga khusus tertentu? Ini untuk pertukaran luar negeri ya? Oke, untuk pertukaran luar negeri itu juga itu sudah standar ya, bahwasannya minimal TOEFL, IBT, ITP, setelah itu IELTS, dan juga ada Duolingo. Nah,
Sebenarnya yang disarankan itu adalah IBT dan IELTS. Karena mostly universitas di luar pilihnya IBT dan IELTS. Tapi karena mungkin kita ini ya kejar-kejaran sama waktu ya, karena kan kalau untuk tes itu kan ada waktunya juga gitu kan ya, nggak sembarangan tes. Nah, jadi kita kasih alternatif lain yaitu ITP yang mudah dan juga ada Duolingo. Duolingo tes ini online dan itu hasilnya bisa keluar dalam 2 hari, jadi lebih cepat dan relatif lebih murah. Nah, tapi kekurangannya di mana? Kekurangannya tidak banyak pilihan universitas. Jadi hanya beberapa universitas gitu yang bisa menerima ITP dan juga yang bisa menerima Duolingo tes ini. Nah, makanya jadi ada keterbatasan pada saat memilih, itu saja. Itu penjelasannya. Selanjutnya dari ini ternyata ada nih pertanyaan yang Universitas Islam tadi terkait pertukaran mahasiswa dalam negeri, biaya yang seluruhnya oleh pemerintah itu apakah berlaku juga untuk mahasiswa penerima beasiswa? Sudah dijelaskan tadi Bu ya? Mau Ibu sampaikan kembali? Saya agak-agak miss nih suara Masnya. Sorry. Nah, ini ditanyakan lagi nih Bu sama Kak Diana Damayanti dari Universitas Malang terkait pertukaran mahasiswa dalam negeri ini, biaya yang seluruhnya oleh pemerintah apakah berlaku juga untuk mahasiswa penerima bidik misi? Oke. Untuk bidik misi ini bisa mengikuti program selama akan ada aturan bahwasannya bidik misinya harus diberhentikan dulu. Gitu. Jadi kalau mau mengikuti program ini, bidik misinya berhenti dulu selama program ini berlangsung. Nanti pada saat sudah selesai dikembalikan lagi gitu. Jadi jangan sampai ada double funding gitu. Jawabannya ya, Kak Diana. Selanjutnya Bu, dari Kak Pantiriwu Ratu, Universitas Nusa Cendana. Izin bertanya, persyaratan apa saja untuk mengikuti kampus mengajar ini? Sudah banyak Bu ya persyaratannya. Mungkin ini Bu, teman-teman sebenarnya bisa dilihat di mana sih Bu? Atau ada? Nah, teman-teman bisa langsung buka aja di websitenya tuh, di website MBKM. Nah, nanti kalau misalnya buka yang dari kemdikbud.go.id itu ada yang program pertukaran. Program pertukaran juga nanti itu akan ada program pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, di situ sudah ada panduannya. Panduan. Atau mungkin bisa saya share di sini ya panduannya juga. Boleh. Oke. Nanti sekalian saya share ya. Kita lanjut aja Mas ke yang lain. Ini Kak Suryo dari UIN Wali Songo. Apakah PTKIN tadi udah ditanyakan juga ya tidak memiliki kesempatan mengikuti kegiatan ini? Sebenarnya apa penghambatnya gitu? Sebenarnya tadi udah disampaikan Kak Suryo, saya izin langsung ngasih ini aja ya. Gitu bahwa setiap kementerian itu punya programnya masing-masing gitu. Jadi kalau untuk yang di bawah Kemendikbud itu disesuaikan dengan program-program yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Pun dengan kementerian-kementerian lainnya sudah ada gitu. Baik, kita lanjut ke Kak Yani dari Tribuana ya. Universitas Tribuana Tunggawa Dewi Malang. Untuk program pertukaran mahasiswa dalam negeri ini apakah berlaku hanya untuk mahasiswa salah satu, apakah bisa juga diikuti untuk mahasiswa yang sudah menyandang S2? Tidak bisa, ini program untuk S1. Ini untuk teman-teman S1 dulu. Untuk teman-teman S2 nanti programnya beda lagi. So far kan kalau untuk S2 itu akan ada double degree ya, joint master, itu nanti bakal ada untuk yang keluar negeri. Nah, yang itu juga lagi. Juga, Bu, ya? Kenapa? Yang penelitian juga Bu ya? Penelitian juga ada. Kalau program S2 itu banyak sekali ya, kalau saya rasa. Nah, ini kita berbagi dulu nih untuk teman-teman yang S1 dulu nih, biar digojlok dulu nih mereka nih ya. Jadi buat adik-adik dulu ya, Kak. Gitu. Iya, adik-adiknya dulu nih. Ini dari Universitas Politeknik Negeri Polinema, ada Kak Galang nih. Saya Galang Buana Masrun
dari Politeknik Negeri Malang. Izin bertanya, apakah mahasiswa Politeknik Negeri memiliki kesempatan ini? Dikarenakan banyak sekali info bahwa vokasi dan universitas ada kebijakan status ini syarat tersendiri. Nah itu Bu, kan universitas di bawah Kemendikbud juga banyak jenisnya Bu ya. Program ini untuk non vokasi saja. Non vokasi saja. Atau ada persyaratan lainnya Bu selain vokasi? Tidak. Tidak gitu selain vokasi. Kita lanjut ke siapa nih? Tolong tanyakan Kak. Ya, saya bakal tanya ini. Perkenalkan, nama saya Pelangi Olivia dari Universitas Syekh Kuala. Mengikuti kan di program ini selama kurang lebih 14 minggu. Apakah IPK kita? Oh, ini sudah ditanyakan Bu tadi ya. Berpengaruh terhadap kampus. Oh, ya udah sudah ditanyakan. Dari Kak Kifah dari UPI. Izin bertanya terkait kuota peserta pertukaran ini berapa banyak sih Bu? Nah, kuota untuk pertukaran mahasiswa Indonesia itu 20.000. Nah, target kita dari 20.000 ini ada 200 universitas di seluruh Indonesia yang akan mengikuti program ini, sehingga setiap universitas itu bisa menerima atau mengeluarkan 100 mahasiswa dari setiap universitas. Itu secara kasarnya ya, perhitungan kasarnya seperti itu. Nah, tapi kuotanya 20.000 mahasiswa. Cukup banyak teman-teman. Ini teman-teman di sini aja ada sekitar 220 lebih. Masuk berarti kalau 200. Otomatis nih Bu. Masuk. Atau ini udah ada ini Bu, punya kayak golden ticket nih Bu, kalau yang ikut sosialisasi ini. Itu nanti bisa diatur sama Mas Rizal kali ya, golden ticketnya Mas. Golden ticket. Baik, selanjutnya nih dari Kak Eljan Maniku. Saya izin bertanya Bu dari Universitas Samratulangi Manado. Saya mengikuti yang Ibu sampaikan sangat menarik, variabel yang diukur dalam sistem perekrutan seperti suku, agama, dan asal universitas. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada variabel mahasiswa yang berasal dari daerah tertinggal yang dimasukkan dalam sistem perekrutan ini, Bu? Gitu. Dan bagaimana sosialisasi program ini di daerah-daerah tersebut seperti Papua dan Nusa Tenggara? Apakah ada, Bu? Oke, untuk yang di daerah tertinggal tentu kita sudah koordinasi dengan universitas. Nah, jadi itu nanti universitasnya yang akan mensosialisasikan program ini gitu. Karena kita kan sudah ini program sosialisasi ini kan sudah berjalan ya, dan sudah mencakup seluruh universitas di Indonesia. Itu sudah diundang. Pada saat sosialisasi kita mengundang rektor, wakil rektor, dan dosen dari universitas yang ada di Indonesia. Dan itu pada saat sosialisasi juga itu sudah dibedakan. Nah, jadi sudah dibedakan misalnya untuk wilayah timur, untuk wilayah tengah, untuk wilayah barat gitu. Nah, jadi mungkin ini salah satu tantangan juga nih buat Mas Rizal ya sama Mas Hanif nih. Nah, nanti bisa mengengage teman-teman yang ada di daerah-daerah timur misalnya untuk mengadakan sosialisasi juga seperti ini gitu ya. Nah, kalau menurut saya sih gitu. Insyaallah Bu, baik. Selanjutnya nih Bu, dari Kak Nurhalinda, Universitas Islam Makassar. Apakah kegiatan ini bisa diikuti oleh semester 8, Bu? Nope. Ya udah persyaratannya. Nggak bisa ya. Jadi yang semester 8 fokus untuk lulus aja ya, fokus untuk lulus dan cari kerja. Nah, atau cari beasiswa lagi untuk S2. Persiapan mau ke S2. Betul. Ini dari Kak Muhammad Hafiz, Universitas Syekh Kuala. Banyak sekali ya dari Syekh Kuala. Izin bertanya, apakah boleh mahasiswa yang sudah mengikuti pertukaran belajar dalam negeri, apakah boleh di semester selanjutnya ikut pertukaran di luar negeri? Boleh, kalau beda semester. Misal saya di semester 5 ikut pertukaran dalam negeri, kemudian nanti di semester 6 dan 7 ikut pertukaran luar negeri. Bisa banget. Bisa banget teman-teman. Nah ini dari Sastra Abi, Sastra Abi Yoga dari Teknik Sipil Universitas Udayana. Kenapa kementerian tidak membuat kebijakan live YouTube saja? Semisal kuliah di ITB atau UGM yang notabene peminatnya banyak, lalu ada mata kuliah manajemen konstruksi dan sedang melakukan proses belajar, agar tidak terbatas kuota di dalam room WebEx atau Zoom. Kenapa tidak di-live-kan saja di YouTube? Jadinya semua mahasiswa yang berminat bisa mengikuti proses perkuliahan di sana.
Nah, itu program dari masing-masing universitas. Kalau seperti itu. Masing-masing Bu ya. Iya, itu kan sebenarnya ada ya ada itu yang bikin, ada yang membuat program itu dari dosen, saya lupa itu dosen mana, dia bikin aja gitu platform sendiri, dia undang nih expert-expert yang ada di Indonesia. Nah, jadi teman-teman bisa lihat dan belajar langsung. Itu ada di Yuk Berbagi. Coba deh cari. Yuk Berbagi itu mereka platformnya itu ya begitu, mereka mengengage expert-expert. Jadi misalnya expert di manajemen konstruksi atau yang expert di bagian akuntansi atau apa seperti itu. Itu sudah ada semuanya di situ. Tapi kalau misalnya untuk yang tertentu ya tentu aja itu kebijakannya dari masing-masing universitas. Karena kan kita nggak bisa dari kementerian itu kita nggak bisa, itu kita harus ITB harus bikin seperti ini harus bikin seperti itu gitu. Dan kalau untuk kaitannya dengan program ini, sebenarnya program ini lebih bertujuan ke yang itu tadi, yang modul Nusantara itu tadi. Jadi pengalaman bertukarnya gitu loh, yang mau kita soft skill-nya yang mau kita naikin di sini, itu tujuannya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Ulfa kembali nih. Izin bertanya kembali, untuk biaya transportasinya atau biaya hidup ketika luring bagaimana ya Bu? Maaf sebelumnya. Biaya transport itu nanti juga dibiayai. Jadi teman-teman tinggal duduk manis, belajar dan mengcapture semua pengalaman yang ada nanti. Jadi untuk biaya hidup itu sudah ada alokasinya, setelah itu living allowance ada, setelah itu transportasi juga ada. Setelah itu biaya akomodasi juga ada. Nah, jadi cukup komplit lah. Ini bukan yang partial scholarship ya, tapi fully funded. Nah, buat teman-teman. Jadi makanya nih, lumayan kan jalan-jalan gratis, dapat teman baru atau dapat pacar baru mungkin. Buat ini Bu, nambah feed Instagram mungkin. Nah, bisa nambah follower juga nantinya. Enak programnya. Daerah tujuan. Itu sekarang dari ini Bu, Universitas Teuku Umar, Kak Nanda Putra. Misalnya kita daftar pertukaran mahasiswa dalam negeri dan juga kemarin ikut juga PHP 2D 2021. Kalau misalnya keduanya lulus secara bersamaan gimana ya Bu? Tadi perasaan Ibu sudah jawab harus memilih gitu ya, atau gimana Bu? Betul. Tunggu, saya agak miss PHP 2D ini apa sih? Saya pribadi nggak tahu. Mungkin wah, ada program yang di PHP-in atau gimana nih? Kak Teuku Umar mungkin bisa untuk menjelaskan ya. Atau secara umumnya mungkin itu Bu, ada kita apply beberapa program atau udah program? Sekarang begini, program yang sedang berjalan untuk MBKM ini, itu ada 4 program. Yang pertama kampus mengajar. Yang kedua micro credential atau magang bersertifikat. Yang ketiga, pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri. Dan yang keempat, Indonesian International Student Mobility Awards atau mobilitas internasional. Hanya ada 4 program itu aja. Jadi kalau misalnya salah satu, misalnya ada teman-teman di sini yang sekarang lagi ikut kampus mengajar, nah baru bisa ikut program yang lain di semester berikutnya. Begitu juga untuk program yang lain. Jadi intinya tidak ada double funding atau tidak ada double program dalam satu semester. Seperti itu. Dan kayaknya itu juga bakal membuat kita susah sendiri nggak sih Bu gitu ya? Benar. Jadi ada laporan sendiri gitu kan? Iya. Dan tidak mungkin ada satu orang bisa berada di 2 tempat sekaligus, gitu. Karena kan ini programnya luring ya, bukan daring. Untuk yang luar negeri juga kita tidak mengadakan program yang daring, tapi luring. Jadi memang teman-temannya itu, mahasiswanya itu harus berpindah ke negara lain. Sama seperti yang ini, harus berpindah ke pulau lain atau ke kota lain, seperti itu. Oh tadi Bu, nama program yang tadi itu namanya Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa katanya gitu. Tadi udah dijawab ya Kak Arif. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Iwayan Gede. Izin bertanya, apakah konversi sepenuhnya ditentukan oleh prodi di PT asal atau ada nota kesepahaman antar PT dan kementerian? Nota kesepahaman itu antara perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi tujuan, tapi dipayungi oleh dikti, gitu. Nah, jadi pada saat nanti teman-teman sudah dapat universitas mata kuliahnya mau apa saja, itu kan nanti akan dilihat ya
oleh kedua universitas nih, universitas asal dan universitas tujuan, bisa nggak kita mengkonversi ini gitu loh. Jadi aman lah kalau menurut saya. Pasti akan terkonversi itu yang 20 SKS. Ada jaminannya. Jadi tiba-tiba kita sudah melaksanakan kegiatan, terus pas mau ini nggak bisa, nggak ada ya, Bu? Iya, makanya yang sekarang ini berbeda kan. Yang sekarang sudah ada Capman-nya loh, itu sudah ada Capman-nya yang mengatur bahwasannya setiap program Kampus Merdeka itu harus diakui 20 SKS, maksimal 20 SKS. Nah, nanti teknisnya bagaimana itu kita serahkan kepada perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi tujuan untuk kolaborasi dalam konversinya. Tapi tetap harus diakui gitu. Tetap harus, udah ada Capman-nya. Baik, selanjutnya Bu, ini dari Kak Vincent Milano dari Universitas Udayana. Izin bertanya, untuk 20.000 mahasiswa tersebut, jika misalkan terjadi surplus yang mendaftar, seleksinya melalui IPK atau bagaimana ya Bu? Karena tadi indikator ininya kan banyak ya Bu ya, yang harus dipenuhinya. Indikatornya dari apa lagi ya? Selain dari IPK, tadi dari prestasi Bu ya? Dari IPK, dari prestasi, tentunya dilihat, itu kan juga nanti tergantung dari ininya juga ya, dari persetujuan atau rekomendasi dari universitasnya. Nah, itu juga nanti seperti itu. Juga nanti ada kelengkapan dokumen yang dibutuhkan, dan tentunya kelengkapan dokumen itu bisa menyangkut kayak ada surat keterangan baik, rekomendasi dari kampus, nah, seperti itu. Prosesnya nanti bagaimana, ya tentunya kita akan mencari yang terbaik. Misalnya dari IPK. Akan mencari terbaik. Meskipun, ini, tapi saya yakin nih Bu, dari 20.000 orang ini yang daftar pasti lebih dari itu deh. Pasti. Kita juga targetnya itu sampai 30 atau sampai 50.000 yang daftar. Targetnya. Berarti kita harus menyeleksi 50.000 dokumen, istilahnya seperti itu. Dan harus satu data Bu ya, biar nggak ada tadi double funding atau gimana. Selanjutnya nih masih dari UNUD, dari Kak Kanigara. Kalau misalnya di dalam satu semester sudah mengikuti program Permata Merdeka, MBKM, PP, di univ lain, dan program magang, apakah nanti valid Bu? Maksudnya? Valid apanya nih? Saya juga kurang menangkap nih. Kalau misal di dalam satu semester sudah ikuti program Merdeka, pertukaran ini, dan program magang, nggak bisa, harus hanya satu, tidak bisa ikut dua sekaligus. Jadi kalau magang, kalau MBKM, selama program magangnya ini adalah program magang dari MBKM ya, bukan yang di luar itu. Seperti yang saya bilang tadi, kita ada micro credential. Micro credential itu magang bersertifikat yang baru pertengahan atau nanti setelah Lebaran baru akan di launching. Nah ini saya juga ketuker nih, jangan-jangan ini program magang yang lain gitu, di luar yang MBKM, di luar yang Kampus Merdeka. Tapi selama itu, maksudnya gini, kalau ini kan bukan program Kampus Merdeka, misalnya magangnya, yaitu terserah kita kalau kita bisa bagi-bagi waktu kali ya. Nah kayak gitu. Tapi kalau misalnya program yang di bawah MBKM, di bawah Kampus Merdeka, itu nggak bisa diambil secara bersamaan. Itu aja. Terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya. Teman-teman masih ada pertanyaan? Silahkan, mumpung masih ada kesempatan nih. Sudah mau hampir 10.40 nih Bu. Alhamdulillah. Ibu sudah 1 jam Bu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu, dan banyak sekali pertanyaan, lebih dari 20 Bu tadi pertanyaannya. Baik, mungkin ada yang mau Ibu sampaikan kembali, dan info-info kayak seperti kita harus share infonya di mana saja sih Bu gitu. Share infonya bisa di Instagram, ada di Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Instagramnya kita, itu juga infonya diupdate terus. Setelah itu juga di website. Nah, hanya 2 itu aja, Mas. Kalau untuk info yang selalu kita update ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa langsung lihatlah dan ikuti perkembangannya. Jangan lupa nanti ikuti juga update-nya, bahwasannya kita akan buka pendaftarannya di tanggal 17 sampai 29. Semoga tidak ada
tidak ada problem nantinya. Karena kan kalau misalnya nanti misalnya kayak kepotong lebaran nih, atau misalnya ada kepotong yang lain-lain, kan itu memang kita harus mundur ya. Nah, jadi ini nanti kita lihat lagi. Pokoknya intinya tetap pantengin aja nih, tetap pantengin aja Instagramnya Pertukaran Mahasiswa Merdeka, pantengin juga Instagramnya MBKM dari Kampus Merdeka, dari Dikti juga ada, dari Instagramnya Dikti. Setelah itu juga dari website. Nah, nanti dari situ semuanya. Closing statement dari saya ya. Closing statement dari saya. Teman-teman di sini harus bangga ada di era yang sekarang ini yang mana kita memiliki program yang sangat bagus. Dan menurut saya program ini memang program yang sangat-sangat menguntungkan bagi mahasiswa, yang mana nantinya itu akan membuat kita jadi lebih kaya lagi. Tidak hanya kaya ilmu, tapi kita juga soft skill-nya juga naik gitu loh. Kalau kita mau belajar, misalnya kita mau belajar di universitas ternama, taruhlah PTN yang sudah punya nama, itu menurut saya sih normal-normal aja gitu. Tapi saat kita belajar di universitas lain dengan keterbatasannya misalnya gitu ya, untuk yang di daerah 3T tadi, dengan keterbatasan yang ada, kapan lagi kita punya kesempatan kayak gitu? Kapan lagi kita misalnya harus bawa laptop sampai manjat ke atas pohon untuk dapetin sinyal? Itu pengalaman yang nggak bisa diulang gitu loh menurut saya. Saya sendiri tertarik gitu loh untuk ngikutin program ini, saya sendiri ya. Karena saya ngelihatnya peluangnya itu sangat banyak dan bakal banyak cerita yang nggak bisa dilupain. Tentunya untuk Indonesia gitu. Nantinya itu akan memperkaya kita dan memperkuat karakter kita sebagai mahasiswa muda Indonesia nantinya. Jadi silahkan ikuti dan nikmati perjalanannya, nikmati juga pelajarannya, nikmati pengalamannya, dan catat semua cerita kehidupan yang bisa didapatkan dari program ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sebenarnya masih masuk Bu ini pertanyaannya, tapi kita sudah mau close teman-teman. Nanti bisa tadi ya dilihat info-info terbarunya, update-nya di Instagram dan di website MBKM. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Fira, Mas Rizal, dan teman-teman seluruh peserta kegiatan sosialisasi hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Mari tetap jaga kesehatan. Dan kalau izin menyimpulkan nih Bu, mungkin terlalu banyak ya Bu hal yang harus disimpulkan gitu. Tapi intinya adalah sebanyak apapun program yang ditawarkan oleh kementerian atau pemerintah gitu, itu tidak bakal berdampak banyak. Dari kita harus lebih semangat lagi, lebih semangat, lebih antusias mengikuti kegiatan-kegiatan yang diluncurkan oleh Kemendikbud terutama. Terima kasih banyak sekali lagi, tetap jaga kesehatan untuk kita semua, dan bagi yang menjalankan puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Minal aidin wal faizin juga nih untuk Ibu dan teman-teman semua yang berpuasa dan nanti bakal berlibur lebaran. Ya, sama-sama. Dan teman-teman, terima kasih. Teman-teman bisa keluar tangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin live ya. Terima kasih semuanya.